Halo anak-anak semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan penjumlahan pecahan. Oke. Nah, prinsipnya penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Syaratnya apa? Penyebutnya harus sama. Contoh, misalkan ada bilangan pecahan 1/2 ditambah 3/2, maka ini hasilnya berapa? Ingat, prinsip pecahan itu penyebutnya harus sama. Prinsip penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama. Oke, karena penyebutnya sama maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya tetap 2. Oke, ini prinsip awalnya. Oke. Nah, gimana seandainya ada bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda? Contoh, 1/2 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, ini kan penyebutnya masih berbeda. Maka cara yang pertama ini harus diingat-ingat ya. Samakan penyebut. Samakan penyebut. Artinya penyebut ini yang angkanya adalah 2 dan juga 3 ini harus sama. Gimana cara menyamakan penyebut? Yaitu dengan cara kelipatan yang sama. Kita gunakan kelipatan yang sama, kita tidak menggunakan KPK yang biasanya menggunakan pohon faktor karena ini nilainya masih kecil ya. Jadi kelipatan dari 2 dan 3 yang angkanya sama, yang terkecil ya. Misal 2, 3. Kelipatan pertama dari 2 berapa? 2 ya. Kelipatan selanjutnya 4. Kelipatan selanjutnya 6. Kelipatan selanjutnya 8, 10 dan seterusnya. Ini enggak terhingga sampai anak-anak menemukan angka kelipatannya yang sama dengan 3. Oke, sekarang kita lihat 3. Kelipatan pertama berapa? 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sekarang dilihat, sudah ada belum kelipatan yang angkanya sama? Oh, ternyata sudah ada. 6 adalah kelipatan yang sama sehingga penyebutnya di sini adalah 6. Ingat, tanda di sini ini harus sama dengan ini ya. Per 6. Oke, sama dengan 6. Oke, kalau sudah seperti ini karena sudah sama penyebutnya, cara yang pertama ingat, posisi yang pertama juga harus menempati pecahan yang pertama. Posisi yang kedua juga harus menempati pecahan yang kedua. Oke. Pertama seperti yang sudah saya ajarkan kemarin, dibagi, dikali, taruh atas. Pertama 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Selanjutnya hasil dari 6 dibagi 2 dikali sama pembilangnya. Tadi hasilnya 3, 3 kali 1 hasilnya 3. Yang ini pun juga sama ya. Ini dibagi ke sini dikali. 6 bagi 3 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, seperti yang tadi, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. 3 tambah 4 hasilnya 7, maka hasilnya adalah 7/6. Ini untuk penjumlahan yang hanya 2 pecahan. Gimana kalau ada 3 pecahan? Contoh, misalkan 1/2 ditambah 2/3 ditambah 3/4 misalkan. Nah, untuk penjumlahan pecahan yang pecahannya ini ada 3, caranya pun sama, cara mengerjakannya sama seperti yang pecahannya ada 2. Nah, karena di sini penyebutnya beda, maka kita harus mencari dulu kelipatannya. Nah, kelipatannya berapa ini? Nah, 2, 3, 4 ya. Nah, karena ini ada 3 angka, maka kelipatannya 3-3-nya harus sama. Nggak boleh hanya 2 saja. Oke, berarti kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kita cek untuk yang 3. 3, 6, 9, 12. Oke. Oh, ini sudah ada yang sama. Oke, ini udah ada yang sama. Tapi kita lihat dulu, apakah 4 ini apakah punya kelipatan yang menunjukkan angka 6? Kita lihat. 4,
8. Oh, ternyata langsung 8. Ternyata 6 terlewati. Maka 6 ini tidak memenuhi untuk dijadikan sebagai penyebut. Maka kita lanjutkan. 12. Terus 16 dan seterusnya. Apakah sudah ada yang sama? Oh, ternyata sudah ada yang sama. Yang tiga-tiganya sama kelipatannya. Maka penyebutnya adalah 12. Kita posisikan dulu. Nah, ingat tandanya harus sama. 12 karena ada 3 maka kita sediakan 3 tempat sama dengan 12. Ingat, posisi yang pertama menempati posisi pecahan pertama, posisi yang kedua menempati posisi pecahan yang kedua, posisi ketiga menempati pecahan yang ketiga. Seperti yang tadi, dibagi, dikali, taruh atas. 12 bagi 2 6, 6 kali 1 6. 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8. 12 bagi 4 3, 3 kali 3 9. Oke, penyebutnya sudah sama semua. Sekarang pembilang bisa langsung dijumlahkan. Ini jumlahkan, ini jumlahkan. 6 tambah 8 itu 14. 14 tambah 9 hasilnya adalah 23. Maka hasil dari penjumlahan 1/2 ditambah 2/3 ditambah 3/4 hasilnya adalah 23/12. Oke, itu untuk nilai dari penyebut yang masih nilainya sederhana, artinya masih kecil. Nah, gimana kalau angka dari penyebutnya itu sudah mulai ke angka puluhan? Contoh, misalkan 1/20 ditambah 3/24 ditambah 5/28 misalkan ya. Nah, ingat kalau tadi saya bilang yang ini itu mencari kelipatan menggunakan cara manual, kalau angkanya besar ini kita bisa gunakan pohon faktor untuk mencari KPK-nya ya. Cari KPK-nya. Jadi 20 ini berapa? 2 ya. 10 2 5. Maka ini faktornya, nanti kita tulis faktornya ya. Sekarang kita menggunakan pohon faktor dulu. 24 2 12 dibagi 2 6 dibagi 2 3. Kemudian yang terakhir 28 bagi 2 14 bagi 2 7. Oke, karena 7 prima kita nggak bisa bagi lagi. Sekarang kita tuliskan faktor primanya. 20 faktor primanya 2, karena 2 maka 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, untuk faktor prima KPK ini sudah dijelaskan di kelas 4 ya. Jadi kalau yang anak-anak ada yang lupa silahkan dibuka lagi materi kelas 4. Oke, sekarang yang 24. Ingat, lihat 2 nya ada berapa? Ada 3 ya. Maka 2 pangkat 3 dikali 3. Yang 28 2 nya cuma 2. 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, untuk KPK ya. KPK pertama, ambil faktor yang sama dan berbeda atau faktor kembar. Faktor kembar di sini berapa? 2, ini kembar ya, ambil satu saja. 2. Yang berbeda. Nah, 3, 5, 7 ini beda semua. Kita urutkan dari yang terkecil kali 3, kali 5, kali 7. Nah, sekarang yang kembar, lihat pangkat tertinggi untuk dijadikan KPK. Pangkat tertinggi dari 3 faktor ini yang mana? 2 pangkat 3. Sekarang bisa kita kerjakan. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. 8 kali 3 kali 5 kali 7. 8 kali 3 itu berapa? 24. Dikali 5 kali 7 itu berapa? 35. Maka cari hasil dari 24 dikali 35. Gunakan perkalian susun. 5 kali 4 20 ya. Yang ditulis 0, yang disimpan 2. 5 kali 2 10 tambah simpenannya jadi 12. 3 kali 4 12, ditulis 2, disimpan 1. 3 kali 2 6 tambah simpenannya 7. Ini adalah 0 4 8. Maka KPK-nya adalah 840. Sehingga ini penyebutnya adalah 840 ditambah 840 tambah 840 sama dengan per 840. Caranya pun sama seperti yang tadi ya, dibagi kemudian dikali taruh atas. Oke, sorry salah ini ya, gini. Nah, oke, ini 840 dibagi 20 berapa? 840 dibagi 20. Karena sama-sama punya 0, nolnya coret aja.
untuk memudahkan. Maka sekarang 84 dibagi 2. Ini berarti berapa? 4 ya. Di sini 8, 4-nya turun, di sini 2. Maka di sini adalah 42. Kenapa kalau langsung 42? Tadi kan 840 dibagi 20 hasilnya 42. 42 kali 1 hasilnya tetap 42. Sekarang 840 dibagi 24. 840 dibagi 24. Oke. Kali 7 ya. Ini hasilnya berapa? Oke, salah. 840. 24 kali berapa yang hasilnya mendekati 840? Kita coba 24 kali 3 misalkan ya. Kenapa kok tidak saya kali 4? Karena nanti pasti hasilnya lebih. 3 kali 4 12, simpan 1. 3 kali 2 6, 72. 72. Hasilnya tadi berapa? 3 ya. Per 2 1 120. 24 kali 5 hasilnya 120. Maka ini 120, di sini 5. Hasilnya adalah 35. Oke. Berarti 840 dibagi 24 hasilnya adalah 35. Sekarang dikali pembilangnya. 35 dikali 3 hasilnya adalah 5 105. Sekarang 840 dibagi 28 ya. 840 bagi 28. Coba 28 kali 3. 3 kali 8 24. 4 simpan 2. 3 kali 2 6 tambah simpanannya 840 udah benar. Hasilnya adalah 3. 840. Karena ini ada 0, maka 0-nya naik ke atas. Maka hasilnya adalah 30. Oke. Sekarang karena ini hasilnya 30, berarti ini dikali pembilangnya. 30 dikali 5. 0, 5 kali 3, 15. 150. Karena sudah sama semua, sekarang dijumlahkan ya pembilangnya. 105, 4, 2, 7 ya. 4, 1. Berarti ini 147 ditambah 150. 7, 9, 2. Berarti ini adalah 297. Oke, begitu kurang lebih untuk penjumlahan pecahan sudah saya jelaskan, baik yang angkanya kecil maupun yang besar. Oke, silahkan nanti ada tugas dikerjakan. Terima kasih.